Pernikahan saya dan istri saya kemarin diadakan di hotel kalian. Atas dasar apa? Kalian tidak mengakuinya? Sudah saya katakan berkali-kali. Hotel kami sebulan ini tidak melayani acara pernikahan besar. Kalau kamu masih membuat keributan, saya hubungi polisi. Kamulah yang berbohong, yang harusnya melapor. Pemuda ini tampangnya sok necis. Kok bisa gila? Untung manajer Santoso sabar. Kalau orang lain sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Betul. Saya rasa istri yang dia sebut itu hanya khayalannya. Kalau tidak sudah ribut lama begini, masa tidak ada yang menjemput? Kenapa bisa begini? Mungkinkah benar saya bermasalah jiwa? Nama saya Ardi Pratama. Kemarin saya menikahi pacar 5 tahun saya. Sejak kecil saya yatim piatu. Berkat bantuan semua, saya bisa menikahi Maya. Malam ini silakan minum sepuasnya. Kita tidak pulang sebelum mabuk. Tidak pulang sebelum mabuk. Tidak pulang sebelum mabuk. Tapi di hari kedua pernikahan, saya terbangun di taman pinggir jalan. Nomor Maya Wijaya sudah tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Periksa lalu hubungi lagi. Nomor tidak aktif. Ku telepon ayah mertua. Tapi dia bilang tak kenal aku. Halo ayah mertua? Aku tak kenal kamu. Telepon lagi, ku blokir. Aku akhirnya pergi ke hotel tempat pesta nikah. Untuk cari bukti, tapi manajer hotel bilang, Sejak sebulan lalu, hotel ini tak pernah ada pesta nikah besar. di sini tak ada pesta nikah. Layanan pesta di sini terbaik di kota. Aku juga mau nikah di sini. Maya, kamu dan keluargamu, kenapa begini padaku? Kita baru nikah kemarin. Apa maumu? Lepaskan. Aku tak kenal kamu. Aku Ardi Pratama. Kemarin kamu masih pakai gaun pengantin. Gandeng tanganku di karpet merah. Baru sehari. Lupa semua? Lepas. Pacarku, sepanjang hari kemarin, kencan denganku. Mana sempat nikah sama orang sinting? Sayang, ayo pergi. Abaikan orang gila ini. Berdiri. Maya itu istriku. Kembalikan dia. Lepaskan. Aku pukul nanti. Hari ini, bagaimanapun, Cari mati. Pak, Ardi. Ardi, kenapa? ini terlahir kembali di hari pernikahanku. Ardi, kamu terlalu tegang ya? Bibirmu pucat? Saat ini, perhatian Maya Wijaya padaku tidak seperti pura-pura. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan sebelumnya. Pernikahan belum selesai, ayo kita rekam video untuk kenang-kenangan. Baiklah. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Maya Wijaya di Hotel Gemilang Raya, hari pernikahan kami. Kami akan bersama selamanya, takkan terpisah. Bukan hanya hidup ini. Hidup berikutnya pun harus bersama. Ayo kita ambil beberapa foto. Ya, ambil yang bagus. Dengan bukti-bukti ini, aku tak takut Maya nanti menyangkalnya. Ayah, ibu, Ardi, Maya itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Jadi sifatnya agak manja. Kedepannya, tolong banyak mengertinya. Benar, Ardi. Aku tahu dulu kamu berjuang sendiri, tidak mudah. Nanti rumah tangga ini
Hanya kalian berdua yang menjalankan. Ada kesulitan apapun, katakan saja. Jangan dipikul sendiri. Kedua orang tua ini baik hati, kata-katanya tulus, rumah pernikahan kami sekarang. Juga mereka yang beli. Bagaimana melihatnya pun tidak seperti penipu. Tapi, ayah mertua saya Ardi Pratama. Ardi Pratama? Ardi apa? Saya tidak kenal Anda. Kalau telepon lagi saya blokir. Tapi kenapa di kehidupan sebelumnya, saat menelepon ayah mertua, dia bilang sama sekali, tidak mengenalku? Ayah dan ibu sedang bicara padamu. Kamu melamun apa? Ayah, ibu. Tenang saja. Nanti, saya pasti memperlakukan Maya dengan baik. Tak akan kubiarkan dia sedih. Anak baik. Dengan kata-katamu itu, kami jadi tenang. Kalian berdua harus selalu rukun ya. Terima kasih atas doa, sanak saudara dan teman-teman. Setelah menikah dengan Maya, kami pasti hidup rukun. Tak akan mengecewakan kalian. Maya, katakan kalau suatu hari nanti kau tiba-tiba kabur, meninggalkanku, aku harus bagaimana? Dasar anak ini, bicara ngawur. Hati Maya, hanya untukmu. Mana mungkin kabur? Benar, Ardi. Di hidupku ini, hanya kamu yang kucintai. Sejak aku memutuskan untuk menikahimu, saat itulah, aku tak pernah berpikir pergi. Janji lisan tak ada bukti. Kau harus tanda tangani ini, beri cap jempol, agar tak bisa mengingkari. Baik, asal kau merasa aman, akan kutandatangani. Ini, tadi kusuruh pelayan mencetak foto kita. Sudah jadi, kamu tinggal tanda tangan dan cap jempol di belakangnya. Sekarang kamu pasti bisa tenang, kan? Tapi cuma tanda tangan, belum cukup. Hah? Lalu mau apa lagi? Bagaimana kalau kamu kasih tahu rahasia yang cuma kamu dan keluargamu yang tahu? Banyak akal kamu. 10 tahun lalu, di Gang Tua Barat Kota, di bawah pohon tua pertama, kubur kapsul waktu, warna pink. Di dalamnya ada keinginan dan gambarku waktu kecil. Kupikir, nanti kalau sudah punya anak, baru kubongkar lagi, untuk kenang masa kecilku. Gimana pendapatmu? Apapun yang kamu lakukan, aku dukung. Ardi, temani aku ke toilet ya. Sekarang ramai banget. Aku agak takut. Oke. Ayo. Nanti aku juga mau adakan pernikahan di sini. Baik. Semua sesuai keinginanmu. Itu dia. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Sembunyi-sembunyi di sini? Jangan salah paham. Aku cuma mau bersandar di sini. Istirahat sebentar. Lewat? Ini kan area perjamuan, Hotel Gemilang Raya. Mana mungkin orang luar bisa lewat sini? Benarkah? Aku juga tidak tahu bagaimana bisa masuk. Tadi lihat ada pintu samping, lalu masuk. Bohong. Kalau cuma kebetulan lewat, kenapa sengaja tekan? Tepi topi sembunyi di sudut. Kau anggap aku bodoh? Bicara, siapa kau sebenarnya? Apa hubunganmu dengan Maya Wijaya? Namaku Dimas Halim. Aku mantan pacar Maya Wijaya. Dia ternyata mantan pacar Maya. Tapi tenang saja. Aku ke sini tanpa niat jahat. Cuma mau lihat dia dari jauh. Lihat dia bahagia menikah. Aku lega. Berdiri, kemarilah. Ardi, mau kemana? Apa kau punya mantan pacar bernama Dimas Halim? Maaf Ardi,
Aku tak sengaja sembunyikan. Hubunganku dengan Dimas Halim sudah lama sekali. Sudah putus total. Sungguh, Tentu saja. Aku tak beritahu. Karena takut kau salah pikir. RD. Di hatiku sekarang, hanya ada kamu. Sejak bersama kamu, aku sudah tinggalkan semua masa laluku. sejak pacaran dengan Maya Wijaya, dia selalu setia padaku. Sepertinya dia tak berbohong. Baik, aku percaya. Tapi kalau ada masalah lain, jangan sembunyikan lagi. Iya, tahu. Ardi, kamu baik sekali. Ayo pergi, ayah dan ibu masih menunggu. Dimas Halim, benarkah dia cuma ingin melihat? Lelah sekali. Sepanjang siang bersulang. Untung kamu nggak mabuk. Nanti aku yang repot jagain. Repot ya, sayang. Aku janji nggak akan bikin kamu lelah lagi. Aku mandi dulu. Oke. Kali ini, aku siapin banyak bukti. Nggak mabuk kayak di kehidupan dulu. Besok pasti nggak ada masalah lagi. Kenapa? Kenapa aku di sini lagi? Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Coba periksa lagi. Halo Pak Wijaya, ini Ardi. Siapa? Anakku belum menikah. Kenapa masih begini? Kenapa ini terjadi? Pernikahan itu nyata. Mereka semua bohong. Untung buktinya ada. Kali ini, aku akan buat mereka bayar. Kalian pembohong. Main-main denganku, untuk apa ini? Bohong apa? Kami nggak kenal kamu. Nggak kenal? Baiklah. Kamu masih pakai gaun pengantin kemarin, bersamaku di hotel ini, mengadakan pesta pernikahan. Berjanji di depan kamera, bersama selamanya. Hari ini menggandeng tangan pria lain, pura-pura tak kenal aku. Jangan coba-coba menipu di sini. Dengan video rekayasa AI. Aku jelas-jelas kemarin bersama pacarku Dimas Halim sepanjang hari. Mana mungkin aku muncul di tempat pesta pernikahan? Rekayasa AI? Kamu lihat baik-baik, dengan mata terbuka. Ini semua kerabatmu. Wajah ayah dan ibumu pun terekam jelas. Ini mana mungkin direkayasa? Kurasa kamu ini mimpi terlalu tinggi. Kamu tak bisa mendapat Maya. Makanya pakai cara rendahan, menyebar fitnah. Ku beritahu, pergi sana, atau ku bawa ke polisi. Tuan, hotel kami sebulan ini tak ada pesta pernikahan. Video Anda ini jelas-jelas palsu. Sebaiknya jangan buat keributan di sini. Tampak normal. Kok bisa nekat begini? Buat video palsu fitnah orang. Mungkin baru lari dari rumah sakit jiwa. Cepat hubungi keluarganya, suruh bawa pulang. Jangan nakuti orang di sini. Kasihan si Nona ini. Kok bisa diganggu orang sinting? Aku tidak gila. Mereka lah yang bermasalah. Pasangan ini bersekongkol dengan semua orang untuk menipu perasaan dan uangku. Omong kosong, aku dan Maya pacaran dengan baik-baik. Kapan kami bersekongkol menipumu? Bukti sudah jelas. Kau masih tak mau akui? Wajah kalian sungguh tebalnya minta ampun. Ayah, ibu, cepat ke Hotel Gemilang Raya. Ada orang yang terus menggangguku. Dia buat video palsu memfitnahku. Aku takut sekali. Maya, Bu, kamu baik-baik saja, Maya? Siapa yang mengganggumu? Dia pakai video rekayasa. Fitnah aku sudah nikah dengannya. Bilang aku dan Dimas penipu. dari mana orang sinting ini? Berani-beraninya di siang bolong, ganggu anakku. Kemarin kau pegang tanganku, bilang, percayakan Maya padaku. Sangat percaya. Kenapa sekarang kalian langsung ingkar janji? Perkawinan apa? Pacaran aku sekarang adalah Dimas. Mana mungkin adakan pesta untukmu? Cepat pergi. Kalau masih ganggu Maya,
Aku tidak segan-segan. Dengar minggir sekarang. Jangan menghalangi pandangan. Aku tidak pergi. Hari ini kalau tidak jelas, aku pasti tidak pergi. Pesta itu nyata. Ucapan kalian semua juga nyata. Datang kantor polisi pun, aku tidak takut. Beberapa video palsu. Dari AI jadi bukti, kau bawa ini tipu kami. Ukur dulu kemampuanmu. Video ini tidak percaya. Yang ini aku dan Maya Wijaya nikah kemarin. Dicetak di tempat. Belakangnya ada tanda tangan Maya, cap jempol. Ini tidak bisa tidak percaya, kan? Ini tulisan Maya. Bicara. Ini cap jarimu sendiri, yang kau cetak, tanda tanganmu sendiri. Kenapa kau mengkhianatiku? Foto ini aku sama sekali tak pernah lihat. Tanda tangan bukan punyaku. Cap jari juga bukan milikku. Kau diam-diam meniru tulisan tanganku dan memasukkan cap jariku, lalu menempelkannya. Untuk menggangguku, kau sungguh tak tahu batas. Meniru dan memalsu. Saat kau tanda tangan kemarin, banyak saudara yang melihatmu. Bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Cukup, Maya sudah bilang. Tak pernah lihat foto seperti ini. Jangan terus mengada-ada. Aku yang mengada-ada? Pernikahanku dengan Maya Wijaya jelas benar terjadi. Kalian semua jangan coba-coba mengelak. Jangan ribut, polisi sebentar lagi datang. Simpan tenagamu untuk bicara dengan polisi. Siapa yang telepon polisi? Apa yang terjadi? Aku. Tuan ini terus mengganggu Nona Wijaya dan keluarganya. Mengaku pernah menikahi Nona Wijaya. Kedua pihak bertengkar. Benar-benar tak ada cara lagi, jadi merepotkan kalian datang. Pak polisi, datangnya pas sekali. Akulah korbannya. Kemarin aku baru menikah di hotel ini, mengadakan pesta pernikahan. Tapi hari ini mereka pura-pura tak kenal aku. Bilang aku penipu. Ini foto kemarin saat pernikahan. Di belakang ada tanda tangan Nona Wijaya dan cap jempolnya. Kalian bisa periksa sidik jarinya. Aku sama sekali tak bohong. Minta rekan di kantor, periksa keaslian bukti ini. Ya. Setelah diperiksa, di foto ini memang ada sidik jari Ibu Saputra. Tulisan juga cocok dengan gaya tulisan Ibu Saputra. Tak ada tanda pemalsuan. Sidik jari dan tulisan asli. Kalau begitu wanita ini yang sedang berbohong. Pantasan dia begitu emosi. Rupanya ada buktinya. Keluarga ini bagaimana sih? Terlalu tak masuk akal. Hal besar seperti menikah. Bisa pura-pura tak tahu. Ini tak mungkin. Aku sama sekali tak pernah lihat foto ini. Mana mungkin ada tulisan tanganku? Cap jempolnya pasti palsu. Hasil pemeriksaan tak mungkin salah. Nona Wijaya, tolong katakan yang sebenarnya. Aku sedang berkata jujur. Aku sama sekali tak kenal dia dan tak pernah sekalipun lihat foto ini. Kenapa kau tak percaya padaku? Bukti ini pun tak kau percayai. Tapi bagaimana jika kusebutkan rahasia yang hanya kau sendiri yang tahu? Apa? 10 tahun lalu, di bawah pohon tua di gang barat kota, kau mengubur kapsul waktu pink. Di dalamnya ada harapan dan gambarmu waktu kecil. Rahasia ini bahkan tak kukatakan pada orang tuaku. Bagaimana kau bisa tahu? Karena kemarin, di perjamuan pernikahan, kau yang bilang sendiri padaku. Ini bagaimana bisa terjadi? Maya. Benar. Bagaimana dia bisa tahu rahasia yang bahkan kami tak tahu? Aku juga tak tahu. Soal kapsul waktu itu, aku tak pernah beritahu siapapun. Apakah sejak 10 tahun lalu, kau sudah menguntitku? Bagaimana kau tahu semua ini? Kau ini orang sinting yang terus menghantui. Menguntitmu? 10 tahun lalu, aku masih jadi relawan di panti asuhan kota sebelah. Aku sama sekali tak di kota ini. Pak polisi, orang sinting ini pasti sudah lama mengincarku. Tolong selidiki sampai tuntas dan kunci dia. Tuan Ardi, mohon kooperatif. Serahkan KTP Anda. Pak polisi, yang kukatakan semuanya benar. Tolong selidiki untukku, berikan keadilan padaku. Tuan Ardi, kuhimbau kau jangan ganggu lagi Maya kami. Kalau tidak, keluarga kami akan memenjarakanmu. Aku mengganggunya. Aku hanya ingin cari kebenaran. Kau orang sinting, mau kebenaran apa? Aku dan Maya Wijaya sudah pacaran 5 tahun. Dan baru saja menikah. Tapi langsung kalian semua penipu ini, anggap aku orang sinting. Aku cuma cari satu bukti. Salahku apa? Kalian berhenti. Hari ini kalau tidak jelas, jangan harap bisa pergi. Lepaskan. Jangan kurang ajar. Justru kau yang kurang ajar. Merebut istri orang dan main sandiwara dengan keluarganya. Kau siapa? Coba ulangi sekali lagi.
Akan kuhitung semua ini. Hentikan, jangan berkelahi. Kalau masih, semua masuk ruang tahanan gelap dan dianggap membuat onar. Hampir saja mati. Catatan perpindahan domisili Tuan Ardi dan surat keterangan tinggal sementara sudah diverifikasi. 10 tahun lalu dia memang di Panti Asuhan Cahaya Bintang Kota sebelah. Tidak mungkin dia mengikuti Ibu Maya Wijaya. Ini tidak mungkin. Ibu Maya Wijaya, karena Tuan Ardi Pratama tidak mungkin menyelidiki Anda, maka Anda dan Tuan Dimas, di mana sepanjang hari kemarin, serta saksi yang bisa membuktikannya. Kemarin, aku dan Halim pergi ke Villa Pemandian Air Panas di pinggir kota dan menginap semalam di sana. Staf villa itu bisa menjadi saksi. Pak Polisi, lihat. Ini foto kami di Villa Pemandian Air Panas kemarin dan catatan pengeluaran kami terus bersama tadi malam. Tidak pernah berpisah. Saya sudah menghubungi staf villa. Sepanjang hari kemarin, Maya Wijaya dan Dimas Halim berada di villa. Rekaman CCTV sudah menangkap aktivitas mereka. Dari pagi sampai malam, tidak pernah keluar villa. Apa? Dengar, aku dan Maya kemarin tidak pernah keluar dari villa. Bahkan tidak kembali ke kota. Masih mau bilang apa? Ini tidak mungkin. Kemarin mereka jelas ada di acara pernikahan. Bapak Ardi, semua bukti saat ini menunjukkan Ibu Wijaya dan Bapak Halim memang di villa kemarin tidak muncul di hotel ini, dan perjamuan yang Anda sebut tidak ada bukti catatannya. Dari semua situasi ini, kami curiga Anda mungkin punya gangguan kognitif atau masalah jiwa. Tidak mungkin. Ini mustahil. Aku jelas menikahi Maya. Pernikahan itu nyata. Video ini nyata. Tanda tangan ini nyata. Sidik jari ini nyata. Kenapa? Kenapa? Semua bilang aku salah? Apa aku benar-benar gila? Bapak Ardi, tenang dulu. Hari ini pernikahanku dengan Maya Wijaya di Hotel Gemilang Raya. Kita akan bersama selamanya. Tak akan pernah terpisah. Tak hanya di hidup ini, di kehidupan nanti pun juga. Aku tidak gila. Kondisi kejiwaanku benar-benar sehat. Aku ingat jelas setiap detail di pesta pernikahan bersama Maya Wijaya. Ini bukan halusinasi. Mereka, seluruh keluargamu, adalah penipu ulung. Kalian bersekongkol, tujuanmu menipuku. Sebenarnya apa? Omong kosong melulu. Masih bilang tidak sakit? Kurasa kondisimu sudah parah. Pak Polisi, orang gangguan jiwa seperti dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Dibiarkan di luar, entah akan mengganggu berapa banyak orang. Benar, Pak Polisi, cepat bawa dia pergi. Kalau dibiarkan, keamanan Maya kami, siapa yang jamin? Bapak Ardi, kami pahami perasaan Anda. Tapi semua bukti objektif bertentangan dengan klaim Anda. Tenang dulu, ikut kami ke kantor untuk membantu penyelidikan. Aku tidak bersalah. Kenapa harus menyelidiki aku? Selidiki mereka. Bapak Ardi, ini peringatan terakhir. Jika Anda tetap tidak kooperatif, kami terpaksa akan membawa Anda paksa ke kantor. Jangan mendekat. Aku tidak gila. Kenapa kalian percaya para penipu ini, tapi tidak percaya padaku? Pelayan yang menyerahkan pena dan bantalan tinta sidik di resepsi itu. Kamu kenal aku. Kita kemarin bertemu di resepsi. Maaf, Anda salah orang. Aku kemarin tidak masuk kerja. Tidak mungkin. Tadi malam, kamu yang mencetak foto. Aku dan Maya Wijaya. Kamu pegang pena tinta hitam dan bantalan tinta sidik itu. Coba ingat-ingat lagi. Benar-benar tidak. Anda pasti salah ingat. Lihatlah, dia masih bilang tidak sakit. Pak Polisi, jangan buang waktu. Cepat bawa dia pergi. Ya, kupikir resepsi ini hanya khayalannya. Malah cari saksi. Sungguh konyol. Lihat baik-baik. Ini kamu, bukan? Kamu sendiri yang menyerahkannya padaku. Misho no koda. Memang aku. Tapi kenapa aku sama sekali tidak ingat? Aku tak ingat pernah melakukan ini. Coba pikir lagi. Pikirkan baik-baik. Di aula resepsi, aku dan pengantinku, Maya Wijaya, duduk bersama. Kamu mencetak foto kami. Pak, jangan susahkan saya. Aku kemarin tidak kerja. Bagaimana mungkin di aula menyerahkan barang pada Anda? Kenapa begini? Semua bukti ada. Kenapa semua orang menyangkal? Pak, Anda baik-baik?
Saya tahu, Anda diancam. Mohon lihat, saya yatim piatu sejak kecil, sebagai anak yatim. Tolonglah, bantu saya. Pak, tak ada ancaman. Saya rasa Anda agak tidak normal. Saya sarankan periksa ke bagian psikiatri. Saya bukan gila. Saya besar di panti asuhan, langkah demi langkah, sampai sekarang. Saya hanya ingin menikah, hidup tenang. Salahkah saya? Kenapa? Kenapa kalian semua mengganggu saya? Berkumpul ganggu saya? Perlakukan saya bodoh? Kalian senang begini? Pak Ardi, tenanglah. Bicaralah pelan. Bagaimana tenang? Semua bukti saya benar. Kenapa kalian semua anggap saya gila? Hanya karena mereka bersikeras, tak melakukannya. Kalian percaya mereka, bukan saya? Kondisi mentalnya memang tidak normal. Segera telepon rumah sakit jiwa. Suruh kirim mobil, bawa dia dulu, periksa. Tidak, aku tak boleh dikirim ke rumah sakit jiwa. Begitu masuk, aku tak punya kesempatan membongkar tipu daya mereka. Tunggu. Aku baru berpikir, pernikahan itu mungkin hanya karena tekanan, khayalan belaka. Aku baru sadar, aku memang harus periksa ke bagian psikiatri. Maaf merepotkan. Tuan Pratama, hari ini kau membuat masalah besar pada keluarga Nona Wijaya. Harus minta pendapat mereka. Sebelum kau pergi, Para penipu ini mana mungkin melepas aku. Harus cari alasan lain untuk kabur. Nona Wijaya, Anda dan keluarga setuju dengan usul Tuan Pratama? Karena dia mengaku dirinya sinting, kami tak akan permasalahkan lagi, agar tak merusak citra kami. Benar, berurusan dengan orang gila hanya buang waktu. Ayo kita pergi, Halim. Baik. Mereka melepas aku, pasti takut. Lama di kantor polisi, akan ketahuan. Mustahil, karena baik hati. Tuan Pratama, kami pulang dulu. Jika ada masalah, minta bantuan ruang tahanan gelap. Baik, aku mengerti. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan kumpulkan banyak bukti untuk mengungkap tipu daya keluargamu. Penghinaan hari ini akan kubalas berlipat ganda. Pak, tunggu sebentar. Pak, tunggu sebentar. Kamu panggil aku? Aku sebenarnya juga anak yatim. Besar di panti sosial. Jadi lihat kamu tadi, hati jadi sedih. Terus, lebih baik ikut mereka, menipuku. Aku tahu sekarang kau tak bisa percaya padaku. Tapi, kupikir kamu waras. Jadi aku ingin coba bantu. Lihat dia, tampak tak tahu apa-apa. Sepertinya bukan pura-pura. Mungkin bisa cari titik terang darinya. Benarkah? Bisa kau antar aku ke aula perjamuan? Di video itu, aku ingin lihat ada petunjuk atau tidak. Aula perjamuan baru selesai direnovasi. Kalau manajer Santoso tahu, pekerjaanku ini bisa hilang. Tenang, aku tak akan merepotkanmu. Cuma lihat beberapa menit, tak akan membahayakanmu. Baiklah, ikuti aku. Cepat, ingat. Aku jaga-jaga di pintu. Oke. Kemarin di sini masih penuh hiasan. Cuma sehari, sudah jadi lokasi renovasi. Tak kusangka, seorang manajer hotel bisa berbohong padaku sejauh ini hanya demi membantu keluarga Nona Wijaya. Tidak hanya menyamarkan aula perjamuan, padeng, tapi juga membersihkan semua jejak perjamuan hingga tuntas. Cepat sembunyi. Manajer Santoso ke sini. Ada tamu akhir pekan ini akan mengadakan jamuan di aula ini. Cepat cari orang untuk membersihkan tempat ini. Berdebu di mana-mana. Jangan sampai dilihat tamu nanti, lalu mengeluh. Baik, segera saya atur petugas kebersihan. Mungkinkah aula ini benar-benar baru direnovasi? Tapi mana mungkin?
Sekarang ada bukti fisik. Aku tak percaya mereka. Lekin andar ka akshar? Manager Santoso, bukankah katamu hotel ini baru selesai direnovasi? Lalu ini, bantalan tinta sidik khusus hotelmu, bagaimana ceritanya? Apa anehnya? Bantalan tinta seperti ini banyak orang pakai. Pasti ditinggalkan kerja renovasi saat bekerja. Bekerja renovasi, ngapain bawa bantalan tinta? Jangan coba-coba menyalahkan orang lain. Tuan Ardi, aku seorang manajer terhormat, masa akan membohongimu? Hanya karena sebuah bantalan tinta? Kalau begitu, aku mau cek CCTV. Aku ingin lihat bantalan tinta ini, siapa yang meninggalkannya. Akan kulihat siapa yang meninggalkan bantalan tinta sidik ini. Aula perjamuan ini baru selesai direnovasi. Semua kamera pengawas belum sempat dipasang. Tidak bisa dilacak. Karena bukan kami yang melakukannya, kau ribut juga percuma. Nang sairong dali. Manfaatkan celah ini. Tahu di sini tak ada CCTV, tak ada bukti yang tertinggal. Lalu berkomplot dengan keluarga Maya Wijaya untuk menipuku. Tuan Pratama, saya selalu khawatir dengan kondisi mentalmu, makanya saya terus bersabar. Jika kau masih terus berkata ngawur di sini, maka saya terpaksa telepon kantor polisi agar mereka datang dan membawamu ke rumah sakit jiwa. Tidak bisa. Jika dia tetap membantah, kantor polisi tetap akan mengirimku ke rumah sakit jiwa. Aku harus segera kabur sebelum polisi datang. Jangan lari kau! Manajer Santoso, Anda baik-baik saja? Gampang sekali ketakutan. Kukira dia berani. Manajer Santoso, untuk Anda. Kalau berani lagi membela orang luar, kau bisa angkat kaki dari sini. Mengerti? Mengerti. Ini tempatku, bertemu di Mas Halim di kehidupan lalu. Mungkin ada petunjuk di sini. Inisial nama Dimas Halim. Maya Wijaya Dimas Halim. Kalian benar-benar membohongiku. Kalian jelas-jelas pernah datang ke lokasi pernikahan. Maya Wijaya Dimas Halim, kalian berhenti. Bukannya kau pergi ke rumah sakit untuk periksa otak? Mengejar kami mau apa? Bukannya kau bilang sepanjang hari kemarin sama sekali tidak muncul di acara perdana pernikahan Hotel Gemilang Raya? Lalu topi ini yang ditemukan di koridor hotel. Bagaimana kau jelaskan? Coba lihat ke belakang. Lihatlah di jalanan, banyak sekali orang yang pakai topi. Coba lihat ke belakang. Kau ambil sembarangan, lalu bilang punyaku. Ada buktinya? Betul. Topi model begini di jalanan banyak sekali. Mau menjebak, harus cari bukti yang meyakinkan. Kalian minta bukti? Ini buktinya. Di sini ada sulaman inisial namaku. Terus mau apa? Memang aku punya topi seperti ini. Tapi, topiku tergantung di rak jas ruang tamu. Yang kau pegang ini palsu. Awak pegang. Lalu mau menjebak? Kau pikir keluargaku gampang ditindas? Model topi bisa ditiru. Tapi sulaman huruf di dalamnya, aku orang luar. Mana mungkin tahu, di dalam topimu ada huruf. Baik. Kau tidak percaya, kan? Aku telepon ke rumah, pengasuhku sekarang. Suruh dia bawa topinya. Kita bandingkan di sini. Tidak mungkin. Ini mustahil. Mana mungkin ada dua topi yang sama persis? Bahkan jahitan hurufnya sama sekali tak beda. Ardi Pratama. Kau lihat jelas. Yang ini, baru topiku yang asli. Yang kau pegang itu, palsu belaka. Kau. Pasti kau sudah siapkan dua topi yang sama persis? Tujuannya untuk menuduhku sinting. Supaya semua orang tak percaya padaku. Huruf di bagian dalam topi ini, usulam sendiri. 5 tahun lalu. Jangan-jangan kau curiga Mas Halim sudah merencanakan ini. Sejak 5 tahun lalu. Lalu apa buktimu? Bahwa ini benar, disulam 5 tahun lalu? 5 tahun lalu, setelah selesai menyulam, aku foto dan unggah ke media sosial. Lihat sendiri. Bahkan jika itu 5 tahun lalu yang disulam, pasti kalian pakai cara teknologi canggih palsu. Untuk menjebakku. Kalian yakin aku tak punya bukti? Aduh. Hei, lihatlah semua. Ini orang sinting. Omongannya ngawur semua. Hah, bawa bukti palsu untuk menjebak kami.
Keluarga kami ini sungguh sial 7 turunan sampai ketemu dia. Betul. Orang ini ngotot bilang sudah nikah dengan anakku. Bikin video palsu, palsuin sidik jari. Sekarang bawa topi jelek ini cari gara-gara. Terus menghantui. Orang ini benar-benar gila. Orang macam ini harus dimasukkan rumah sakit jiwa. Jangan sampai keluar lagi, mengganggu orang lain. Dia jahat sekali. Masih mau menjebak. Cepat panggil polisi, tangkap dia. Kalau diteruskan, mereka pasti akan panggil polisi. Aku hanya akan dianggap orang gila dan dikurung di rumah sakit jiwa. Harus pergi dulu. Benar-benar badut. Bisakah kamu tolong aku sekali lagi? Kok kamu datang lagi? Manajer Santoso bilang, kalau kamu masuk hotel lagi, langsung kami laporkan ke polisi. Cepat pergi, jangan tarik aku masuk masalah. Jangan takut. Aku cuma mau tanya satu hal saja. Apa itu? Bisa kau berikan kontak tim renovasi kepadaku? Aku mau tanya soal bantalan tinta sidik itu. Benarkah mereka yang tinggalkan? Aku sungguh tak bisa bantu lagi. Manajer Santoso sudah peringatkan aku. Kalau masih berhubungan denganmu, langsung dipecat. Aduh, katakan saja dong. Asal kau berikan kontak tim renovasi, aku langsung pergi. Tak akan membebanimu. Dulu aku bantu, kau malah berani khianati aku. Kali ini aku pasti tak bantu lagi. Dulu aku terlalu gegabah. Kali ini tak akan lagi. Kau pergi atau tidak? Kalau tidak, aku hubungi Manajer Santoso. Jangan telepon, kumohon. Bantu aku sekali ini saja. Manajer Santoso mana? Cepat keluar bayar sisanya. Kalau tidak, kami menginap di sini. Tak mau pergi. Manajer Santoso mana? Cepat keluar bayar sisanya. Kalau tidak, kami menginap di sini tak pergi. Pak, tolong lihat ini dulu. Ini bantalan tinta sidik yang kutemukan di salah satu aula perjamuan hotel. Manajer Santoso bilang, ini sisa renovasi kalian. Kami tukang renovasi, tangan penuh debu. Buat apa kami pakai ini? Iya, betul. Kami bahkan tak bawa pena. Apalagi bantalan tinta sidik. Ini ngawur banget. Dick, dengar dari siapa? Kami ini orang kasar. Kerjaannya kasar semua. Bawa bantalan tinta sidik. Buat apa? Sudah kuduga. Bima Santoso, keluarlah kau! Bima Santoso, cepat keluar. Bayar lunas. Ardi Pratama, kau terus menghantui. Bikin onar lagi di hotel. Kau tak takut kumasukkan rumah sakit jiwa? Manajer Santoso, bukannya kau bilang bantalan ini ketinggalan tukang? Mereka sendiri yang bantah. Bagaimana kau buktikan? Tak ada yang perlu kubicarakan. Kau terus-terusan datang ke sini dan bicara ngawur. Sekarang aku telepon pihak berwajib. Biarkan inspektur urus kau. Bagus. Telepon saja. Sekarang aku punya bukti. Nanti inspektur datang, kita berhadapan. Lihat siapa yang bohong. Faut c'est longe. Kenapa kau lagi? Aku peringatkan, jangan cari masalah. Atau kami akan ambil tindakan tegas. Pak Inspektur, aku tak cari masalah. Kali ini, aku ada bukti baru. Bantalan tinta ini. Aku menemukannya di aula perjamuan. Kutemukan, manajer Santoso bilang, itu tertinggal sama tukang renovasi. Tapi para tukang bilang, mereka tak pakai barang ini. Dan topi ini, kutemukan di hotel, tepatnya di koridor toilet. Ini milik Dimas Halim. Cette salle de réception tak datang ke hotel sama sekali. Lihat. Di sini, ada inisial, nama Dimas Halim. Kalian yakin bantalan tinta ini bukan milik kalian, ketinggalan waktu kerja? Bukan barang yang biasa kalian pakai? Pak Inspektur, kami ini tukang, kerjaannya kasar. Mana mungkin pakai barang halus begini? Biasanya pulpen saja jarang dibawa. Apalagi bantalan tinta. Hubungi Maya Wijaya dan Dimas Halim. Suruh mereka segera datang ke lobi Hotel Gemilang Raya untuk diperiksa. Baik. Pak Inspektur, saya dan pacar. Están sin instalar. Kenapa tiba-tiba kami dipanggil lagi? Tuan Halim, di bagian dalam topi ini ada inisial namamu. Tuan Pratama bilang, dia menemukannya di koridor kamar mandi hotel. Tolong jelaskan. Inspektur, topi ini palsu buatannya. Entah dia cari penjahit di mana jahitan inisialnya sampai mirip sekali. Dia cuma mau menjebakku. Betul, topi Halim ada di rumah. Kau tegas sekali memfitnah kami. Kalian bohong, topi ini dari hotel. Mana mungkin palsu? Jangan kira dengan menyuap staf Villa Pemandian Air Panas. Kalian akan aman. Saya yakin inspektur akan membuktikan saya benar. Memfitnah. Kalau jiwa bermasalah, cepatlah berobat. Ngapain seret kami?
Sudah, jangan ribut. Tuan Pratama, 2 barang bukti ini akan kami bawa untuk diselidiki. Kasus ini akan kami usut tuntas. Kami beri keadilan. Benarkah? Tentu. Tapi, sebelum selesai, kau jangan buat onar lagi. Kalau tidak, kau akan ditindak sesuai hukum. Mengerti? Kalau menolak, pasti dianggap gangguan jiwa dan ditangani begitu. Lebih baik setuju dulu. Aku tak akan buat onar lagi. Baik, kami kembali ke pihak berwajib dulu untuk periksa barang bukti. Ada kabar? Langsung kuberitahu. Ayo. Ikut aku ambil bayaran. Baik-baik, Manager Santoso. Memang orang yang lugas. Kau juga ikut aku. Ya, Jangan kira, karena inspektur setuju menyelidiki, lalu kau ada harapan. Pada akhirnya, pasti sia-sia juga. Kalau paham situasi, pergilah sekarang. Berani muncul lagi di depan Maya, bersiaplah menghadapi akibatnya. Kami tak pernah punya acara pernikahan apapun. Ingatanmu itu hanya khayalanmu sendiri. Jangan bohongi diri lagi. Aku Ardi Pratama, mencintaimu 5 tahun, memberikan segalanya, ingin hidup bersamamu selamanya. Tak disangka, yang kudapat akhirnya adalah kebohonganmu dan rencanamu. Mulai sekarang, aku tak akan mencintaimu lagi. Setelah kubongkar tipu daya keluargamu ini, aku akan hilang selamanya dari hadapan kalian. Tak akan muncul lagi. Selamat tinggal, masa laluku. Kenapa? Mereka jelas-jelas berbohong, tapi semua terlihat tanpa celah. Kenapa juga Maya memandangku dengan dingin? Apakah dia pernah mencintaiku? Hei, anak muda. Tunggu sebentar. Tuan tua, Anda memanggilku? Mendekatlah. Biar ku lihat baik-baik. Hah. Aku lihat dahimu gelap. Ada aura sial di wajahmu. Belakangan ini terjadi sesuatu yang tidak beres, ya. Tuan tua, Anda benar-benar bisa meramal? Hah! Aku adalah Yelman Dewa. Tak ada hal yang tak bisa kuramal. Tuan tua, tolong ramalkan. Apa sebenarnya yang terjadi? St. Rahasia langit tak boleh dibuka. Untuk mengetahui kebenarannya, itu butuh ini uangnya. Tolong selidiki sampai jelas. Aku hampir gila. Jangan panik, akan kubantu. Mari kita lihat. Nak, kau ini kena tipu licik. Lawanmu menjebakmu dalam permainan sampai tak bisa bicara. Jebakan apa? Ada cara untuk memecahkannya? Dewa, berilah petunjuk. Caranya ada di kantong petuah ini. Ingat, buka setelah gelap. Sebelum itu, apapun yang terjadi, jangan dibuka. Jika tidak, kesempatan akan hilang. Terima kasih, Tuan. Sungguh baik hati Anda. Aku akan ikuti petunjuk Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mereka melakukannya? Semua orang berbohong padaku. Tapi mengapa aku tak bisa berbuat apa-apa? Apakah kantong ini benar-benar berguna? Pukul 12 malam. Gang lama Jalan Sekara. Mungkin ada kejutan. Tengah malam begini, pukul 12 malam. Di pinggiran Sekara, bakal dapat apa? Sudahlah. Tak ada pilihan lain.
di bawah pohon tua. Ada kejutan. Semua cuma bohong. Besok cari si penipu itu. Semua sudah bersih? Suara itu. Dimas Halim. Mau kulihat Dimas Halim tengah malam. Kesini buat apa? Dimas Halim ternyata kembar. Aku tahu, aku paham sekarang. Semua sudah bersih kan? Jangan sampai ada jejak, kalau tidak, kita berdua hancur. Tenang saja. Sudah bersih total. Tempat kubur mayat. Tak mungkin ketemu. Baguslah, baguslah. Mengubur mayat? Cepat rekam buktinya. Buru-buru keluar, HP ketinggalan. Siapa di sana? Keluar. Kamu siapa? Berhenti. Harus kabur. Kalau tidak, nyawaku melayang. Akhirnya lepas, hampir tertangkap. Kembar. Ternyata kembar pantas bisa hadir di pesta dan villa. Soal kubur mayat. Siapa yang dibunuh? Kenapa dibunuh? Kalau bukan kantong petua dukun itu, aku takkan tahu rahasia ini. Besok temui dia lagi. Tanya sampai jelas, apa sebenarnya? Aneh, Tuan Tua tak datang. Jangan-jangan Dimas Halim tahu, lalu kabur. Kenapa ceroboh? Ayo. Sudah bersih? Jangan sampai ada jejak, kalau tidak, kita celaka. Tenang. Sudah bersih total. Tempat kubur mayat. Tak mungkin ketahuan. Kalau dikenali habislah, cepat pergi. Ardi Pratama. Kenapa kau selalu muncul di depanku? Kau panggil aku buat apa? Wah, Ardi Sisinting. Kenapa sudah dari rumah sakit jiwa? Otakmu jadi waras, bicara juga normal? Sakit atau tidak itu urusan kecil. Tapi hutang keluargamu. Salam na betul ketuwitek. Akan kutagih, perlahan-lahan. Kami hutang apa? Ardi Pratama. Bahkan kalau aku berhutang, kau bisa apa? Sayang, rupanya orang Sinting ini masih berlamunan kosong. Bagaimana kalau di depannya kita tunjukkan mesra, biar dia putus asa total? Boleh saja. Ada orang yang tak bisa terima kenyataan. Selalu menginginkan hal yang bukan miliknya. Jika kalian susah payah memanggilku ke sini, hanya untuk memainkan sandiwara mesra tanpa arti, maka kalian sungguh tak berguna. Kau bilang apa? Dikasih muka malah minta muka. Aku bilang kalian tak berguna. Salahkah aku? Cuma bisa main licik di belakang, pengecut. Berani bicara begitu padaku? Hari ini kalau mulutmu tidak kubuat babak belur, namaku bukan Dimas. Ayo, mari kulihat. Si pengecut ini berani sentuh aku atau tidak? Adi, jangan keterlaluan. Dimas cuma malas berurusan denganmu. Kalau benar mau berkelahi, kau pasti bukan lawannya. Aku siap kapan saja. Tapi kalian, saat tidur malam, lebih baik tidur dengan mata terbuka. Jangan sampai nanti, karena perbuatan jahat sendiri. Kisnu cidis pasal, penyebabnya. Mencari mati. Aduh, sakit. Anak muda, kenapa marah-marah begitu? Memukul orang, bisa kena perkara. Tua bangka, urusanmu apa? Lepaskan. Anak muda, harus beradab, tahu sopan santun. Ingat, Ingat, lepas tanganku mau patah. aku sepupu laki-lakinya. Aku bilang, kalian anak muda dan adik sepupuku ini berantem buat apa? Dia belakangan sedang kurang waras. Kalian maklum ya, jangan dimasukkan hati. Hah, Apaan?
Cepat panggil kakak sepupu. Kakak sepupu, senang bertemu denganmu di sini. Usiamu. Cukup jadi ayahnya, masih kakak sepupu. Jangan-jangan bayaran Ardi. Siapa bilang kakak sepupu harus sebaya? Aku lebih tua, dia lebih muda. Jadi kakak sepupunya. Ada masalah? Sudahlah. Mereka sekongkol. Kita pergi. Ardi Pratama. Kau ingat baik-baik. Ini belum selesai. Anda tuan tua, sungguh misterius. Muncul dan lenyap tak terlihat. Mahaguru Sakti, memang begitu. Biasakan saja. Kukira Anda kabur setelah tipu 100.000. Aku buka lapak sesuka hati. Tak ada tempat tetap. Hanya saat ada yang sungguh butuh, aku akan muncul. Perkataan Anda misterius banget. Anda bisa meramal. Tahu, aku cari Anda hari ini. Ini bukan misteri. Ini namanya ilmu mistik. Ilmu mistik, misterius dan mendalam, sumber segala misteri. Bukan hal yang bisa dipahami orang biasa. Oke. Ilmu mistik. Aku tak bisa melawan. Tapi serius, kantong petua kemarin sangat membantuku. Kalau bukan karena Anda, aku masih akan tertutup kebenaran. Si Dimas Halim itu ternyata kembar. Kembar? Aku lihat sendiri. Bukan. Mereka bukan kembar seperti katamu. Bukan kembar? Lalu apa? Banyak hal tak pantas dibicarakan di tempat ramai. Bawa aku ke tempatmu. Ikut aku. Tuan tua, sekarang bisa jelaskan? Si Dimas Halim itu sebenarnya ada masalah apa? Nak, hal di dunia ini tak selalu yang terlihat nyata. Kau hanya lihat permukaan, tapi tak pikirkan kemungkinan lain yang lebih abstrak dan lebih misterius. Lebih misterius. Ya, pikirkan di luar pemahamanmu. Jangan selalu terpaku pada hubungan darah. Di luar pemahaman, kalau bukan kembar, apa operasi plastik? Bukan, itu hanya permukaan. Tak mungkin ada kesamaan yang sempurna. Coba tebak lagi. Kalau apa dia pakai? Teknologi canggih? Misalnya cloning atau semacamnya. Cloning masih ada ranah teknologi duniawi. Yang kumaksud adalah hal yang melampaui dunia tempatmu berada. Coba pikir, apakah semua yang kau alami bisa terjadi hanya dalam satu dunia? Mungkinkah aku telah melintasi beberapa dunia paralel? Yang berbeda jalurnya, dua Dimas Halim yang kau lihat. Bukanlah kembar, tapi dari dua dunia paralel. Satu dari duniamu yang asli, satu lagi dari dunia ini. Dunia paralel. Benar-benar dunia paralel. Pantas mereka tak kenal aku. Pantas semua bukti yang mereka tunjuk itu nyata. Ternyata Maya Wijaya di dunia ini tak pernah bertemu denganku. Pesta pernikahan itu pun tak ada. Kau benar. Dunia ini adalah ruang waktu paralel dari duniamu yang asli. Semuanya di sini mirip, tapi memiliki jalur yang berbeda. Di duniamu, kau dan Maya Wijaya telah pacaran 5 tahun, akan segera menikah. Di dunia ini, Maya Wijaya tak pernah bertemu denganmu. Dari dulu yang selalu. Di sampingnya adalah Dimas Halim. Ternyata aku yang salah. Bukan. Yang salah adalah orang yang membawamu ke dunia ini. Nah, ingatlah, pengantinmu, Maya Wijaya yang sesungguhnya masih menunggumu di dunia asal.
Benarkah? Masih bisakah aku temukan Maya Wijayaku? Bisa. Tapi jika kau tak segera cari cara untuk kembali, maka penghalang antar waktu akan makin mengeras. Kau akan terjebak di sini selamanya. Kumohon, tolong beritahu aku siapa yang membawaku ke dunia ini? Bagaimana caranya aku bisa temukan jalan pulang? Aku tak bisa tinggal di sini. Xiaoying di dunia itu masih menungguku. Aku janji padanya, aku akan bersamanya seumur hidup. Membocorkan rahasia bahwa kau ada di ruang waktu paralel sudah melanggar hukum langit. Jika kungkap semua cara, pulangmu pasti kena hukuman langit. Jadi, baik, aku paham. Aku terlalu terburu-buru. Maafkan aku. jangan terlalu putus asa. Meski rahasia langit tak boleh dibuka, bukan berarti aku tak bisa memberi petunjuk sama sekali. Sungguh, tolong beri petunjuk, Guru. Percakapan antara kedua Dimas Halim yang kau lihat kemarin sangat berkaitan erat dengan kemungkinanmu kembali. Kasus pembunuhan itu, tapi apa hubungannya? Aku kembali dengan pembunuhan yang dilakukannya? Itu harus kau temukan sendiri. Jadi maksudmu, kalau aku mau pulang, harus cari dua Dimas Halim, siapa yang dibunuh? Langkah demi langkah, petunjuk dicari pelan-pelan. Cuma tanya, tak akan maju. Ini simpan baik-baik. Ia akan membantumu saat kau butuh. Baik, aku paham. Guru spiritual bilang, cara pulang tersembunyi dalam kasus pembunuhan dan pemakaman mayat oleh dua Dimas Halim itu. Tapi aku tak tahu siapa yang dikubur. Bagaimana menyelidikinya? Kalau dua Dimas Halim dari dunia berbeda bisa kerja sama, mungkin aku bisa cari Ardi Pratama di sini. Kalau ketemu diriku di sini, mungkin dapat info. Meski dia tak tahu, dua diriku bekerja sama, pasti bisa temukan kelemahan dua Dimas Halim itu. Aku Ardi Pratama. Dari dunia lain, terjebak di sini, butuh ketemu darurat, balas jika baca. Masa sih? Diriku di dunia ini, kenapa tak balas? Kenapa dingin sekali? Jangan-jangan kehadiranku buat diriku yang lain hilang? Tak mungkin. Dua Dimas Halim bisa ada. Kenapa aku tak bisa? Lagi pula tukang ramal bilang, diriku di dunia ini dan diriku asli sangat mirip. Hanya jalur hidup beda. Tapi cuma aku yang hilang. Tak masuk akal. Tidak. Aku harus hubungi temanku di dunia ini. Tanya saja. Pakai identitas asliku. Aku telepon saja. Mereka pasti mengira aku ini orang Sinting. Seperti keluarga Nona Wijaya. Lebih baik pakai identitas teman sekelas. Halo, Fajar Saputra. Ini Rian Halim, satu angkatan di kampus. Lama tak berhubungan. Oh, Rian Halim. Ada apa? Tidak. Aku cuma mau tanya, apa kau masih kontak dengan Ardi Pratama si yatim itu? Masih berhubungan? Aku perlu bicara dengannya. Ardi Pratama sudah lama putus kontak. Orang itu beberapa tahun lalu sudah putus dengan kami. Katanya hidupnya susah, sifatnya juga aneh. Lalu tak ada lagi yang berurusan dengannya. Begitu rupanya. Kukira hubungan kalian cukup baik. Jadi kau tahu dia sekarang di mana? Atau kerja di mana? Tidak tahu, siapa peduli dia. Konon katanya punya banyak utang. Lari entah kemana. Aku lagi sibuk, ditutup dulu. Hidup susah. Banyak utang lagi. Putus semua kontak. Diriku di dunia ini, kok sengsara sekali. Halo,
Bayu Kusuma? Ini Rian Halim. Aku cari Ardi Pratama. Kalian masih kontak? Apa Ardi Pratama? Dia benar-benar tak tahu balas budi. Dulu aku bantu dia cari kerja. Malah dikhianati dari belakang. Ingat-ingat jadi kesal. Dikhianati? Iya. Siapa tahu dia kenapa jadi gila. Maling klien yang aku kenalkan, bahkan fitnah aku kemana-mana. Jangan sebut namanya lagi, bikin sebel. Udah ya. Diriku di dunia ini bahkan lebih buruk daripada preman. Sampah banget. Pantasan tak balas pesan. Sudahlah. Ngapain susah-susah sama diri sendiri? Tak mau balas ya sudah. Lebih baik aku manfaatkan gelapnya malam. Cari petunjuk sendiri saja. Kok tiba-tiba terang? Jangan-jangan ada sesuatu di bawah pohon tua itu. Perlu cari alat untuk gali tanah. Mayat? Mayat dengan wajahku? Aku paham. Sekarang aku benar-benar paham. Ternyata, Dimas Halim dari duniaku tak terima Maya Wijaya pilih aku. Lalu bekerja sama dengan Dimas Halim dunia ini untuk memindahkanku ke sini. Mereka tahu dua Ardi Pratama, bisa ketahuan kalau ada bersama, dan tahu diriku di sini juga yatim piatu, tak punya siapa-siapa. Tak ada yang peduli kalau mati. Jadi lebih baik dibasmi sampai tuntas. Setelah dibunuh, dikubur di bawah pohon tua ini. Rupanya, aku di dunia ini bukan gagal, hingga tak balas. Tapi karena dibunuh orang tak adil. Ini tak adil. Walau aku di sini, seberantakan apapun, tak seharusnya berakhir begini. Dimas Halim, si manis, meski kalian menipuku ke sini, bunuh aku di sini, lalu kuasai Maya, pasti ada celahnya. Mimpi, meski tak kembali ke dunianya, meski nyawa taruhannya, akan kubuat kalian. Kedua Dimas Halim itu balas dendam. Ardi, kau kemana? Aku rindu. Aku merindukanmu. Maya, jangan duduk di lantai. Bangunlah, kemarilah. وأرسلناك إلى السجن. Kau sudah siap tinggalkan aku? Kau takkan kembali. Maya, aku paling ingin di sisimu. Percayalah padaku. Maya, aku salah. Takkan ku tinggalkanmu lagi. Maya. Ardi. Maya. Jangan pergi. Maya. Maya. Aku pasti kembali. Tunggulah aku. Kumohon, tolong tunggu aku. Mimpi. Hanya mimpi. Maya. Maaf.
tak seharusnya berpikir tak mencarimu. Ardi Pratama. Jangan tumbang. Jangan sampai Maya di dunia itu masih menantimu. Kau di dunia ini tak tenang. Balas dendammu. Kau harus temukan cara kembali. Halo. Saya mau lapor polisi. Saya di pinggiran Sekara, di bawah pohon tua, menemukan mayat. Dini hari tadi, polisi terima laporan. Di pinggiran Sekara, bawah pohon tua, menemukan mayat pria. Dari penyelidikan awal, identitas korban belum diketahui. Polisi sudah buka penyelidikan. Sedang diproses lebih lanjut. Ini salahmu. Dulu, sudah suruh kau sembunyikan mayatnya. Jauh-jauh, kau bilang ribet. Nah, sekarang, ketahuan. Kau tanggung sendiri. Kenapa aku yang tanggung? Kalau bukan karena ide bodohmu, aku bakal bunuh orang. Ideku kenapa? Waktu itu, aku cuma suruh kau atasi masalah. Siapa sangka kau malah bunuh orang? Aku cuma mau Ardi Pratama. Terjebak di sini, jadi dia tak bisa jumpa Maya Wijaya. Siapa tahu kau kejam sekali? Hah, pura-pura. Teruslah berpura-pura. Kalau bukan karena di duniamu sendiri, kau orang tak berguna, Maya Wijaya saja tak bisa dapat. Malah kalah dari Ardi Pratama. Aku sampai harus bunuh orang? Bikin mesin waktu lagi. Kirim orang ke dunia paralel. Suruh aku bunuh orang lagi. Sekarang ada masalah. Langsung mau lepas tangan. Jangan mimpi. Aku lakukan ini semua untuk kita berdua. Kalau Ardi Pratama benar-benar hilang, Maya Wijaya akan jadi milik kita. Di dunia manapun, dia tetap orang halim. Demi kita berdua, menurutku, kau cuma mikirin diri sendiri. Kau yang berantem di duniamu, bikin masalah. Giliran ada masalah, suruh aku yang tanggung. Aku bilang, mustahil. Pokoknya, yang bunuh itu kau. Yang kubur mayat juga kau. Polisi pasti selidiki sampai ke kau. Kau yang harus tanggung jawab. Masa, suruh aku gantikan kau masuk penjara? Kalau aku masuk penjara, kau juga jangan harap selamat. Mesin waktu buatanmu. Ide bunuh orang juga darimu. Kau si dalangnya. Kalau diselidiki tuntas, dosamu lebih berat dari aku. Dalang? Aku cuman ngomong, kau yang benar-benar bertindak. Hukum butuh bukti. Kantor polisi, pasti temukan yang kubur mayat, langsung ketahuan kau. Ini bukan urusanku. Bukan urusanmu? Dulu kalau bukan kau yang rayu aku bisa sampai seperti ini sekarang. Sekarang ada masalah. Kau mau buang aku? Kau benar-benar biadab. Itu karena kau bodoh. Kubur mayat saja tak becus. Dengar ya, kau harus tanggung sendiri. Kalau tidak, aku akan sebar kabar burung. Aku akan bilang, karena Maya Wijaya yang bunuh orang, pelakunya adalah kau. Manusia tak tahu balas budi, kau cari mati. Berani kau sentuh aku? Kau pikir, kalau tak kuberi pelajaran, aku mudah ditindas? Apa kau mau tikam aku? Baiklah, aku ingin lihat beraninya kau atau tidak. Ayo! Ah! Kau berani? Benar-benar menusukku. Kau berani melukai dirimu sendiri dari dunia lain. Kau akan mati mengenaskan. Jadi hantu pun tak akan kulepaskan. Aku bunuh diriku sendiri? Aku bunuh diriku sendiri. Kau mati itu salahmu sendiri. Kalau kau nurut nasihatku untuk mengaku, pasti kulindungi kau. Jadi, semua ini, itu akibat perbuatanmu sendiri. Hahaha. Hahaha. Lagi pula yang mati bukan aku. Aku belum sepenuhnya mendapatkan Maya Wijaya. Kenapa aku harus mati? Si wanita bodoh ini
Masih menunggu Ardi Pratama kembali mencarinya. Sungguh tak masuk akal. Sepertinya Ardi Pratama itu juga tak boleh hidup. Halo, Apa kau Dimas Halim dari dunia ini? Kalau iya, aku bersedia membantumu membereskan kekacauan ini. Dimas Halim di dunia ini sudah mati? Tapi suara kami dan wajah kami persis sama. Siapa bisa bedakan? Ya. Aku? Kamu siapa? Cuma teman lama. Dengar-dengar kamu yang urus mayatnya, ketahuan. Sekarang kamu sudah buntu total, kan? Betul, aku sekarang benar-benar buntu total. Polisi pasti cepat temukan aku. Mau bantu aku? Tentu, aku akan atur rute kabur, yang pasti aman. Pasti tak ada yang temukan kamu. Kalau sekarang kita harus apa? Jangan banyak omong. Sekarang juga datang ke lobi Hotel Gemilang Raya. Aku tunggu di sana. Baik-baik. Sudah kuduga, kalian akan berantem. Suaramu panik sekali. Dimas Halim yang satu lagi. Sekarang ini, sudah kau bunuh, ya? Dimas Halim, hukumanmu telah dimulai. Ini gelap sekali. Kenapa tak ada yang nyalain lampu? Siapa yang main-main? Cepat keluar. Kenapa kau bunuh aku? Kenapa kau kubur aku di bawah pohon tua? Aku sangat kedinginan. Kamu sendiri yang bodoh. Kamu memang pantas mati. Lagi pula untuk masyarakat ini, kau tak ada kontribusi. Mati ya mati saja. Aku akan bawa kau mati bersamaku. Bajingan! Benar-benar tak sadar sebelum terperosok. Aku danmu tak ada permusuhan? Kenapa kau berkomplot jahatiku? Aku sangat dirugikan. Bukan aku yang mau bunuh kamu. Itu Dimas Halim yang lakukan. Tak ada hubungannya denganku. Cari dia. Hantu! Ada hantu! Tolong! Ada hantu di sini. Halo? Only show. Hotel ini cuma ada hantu. Tak ada apa-apa. Aku telepon untuk bilang lokasi diubah. Alamat sudah kukirim. Cepat ke sini. Kembalikan nyawaku. Kembalikan nyawaku. Bukan aku! Jangan bunuh aku! Aku sudah tangkap pembunuh kasus mayat. Kalian bisa datang. Dimas Halim. Semua ini pantas kau dapat. Kau berutang padaku, berutang pada dunia ini, pada Ardi Pratama.
berutang pada semua orang yang kau tipu. Hari ini akhirnya terlunasi. Manajer Santoso. Tadi malam, kabar hantu di hotelmu sudah tersebar luas. Maaf merepotkan. Sungguh minta maaf. Hari ini, aku sengaja datang minta maaf. Tuan Pratama, jangan begitu. Membantu polisi tangkap penjahat adalah kewajiban hotel kami. Justru, sebelumnya aku belum tahu apa-apa. Tidak jelas situasinya. Sembarangan saja. Bilang Tuan Sinting yang harus minta maaf, seharusnya aku... Benar, Tuan Pratama. Sebelumnya aku tak bisa bantu. Hampir mengira Tuan ada gangguan jiwa. Sungguh minta maaf. Masa lalu, biarkan saja. Kita semua dikibuli, si licik Dimas Halim. Tapi kita jadi teman karena ini. Sikap Tuan Ardi sungguh luar biasa. Kalau orang lain disalahpahami hotel, pasti minta pertanggungjawaban. Betul. Dimas Halim itu, ¿Dónde estás? tapi nyatanya, sialan. Sangat menakutkan. Bukan cuma licik, dia benar-benar sinting. Dulu waktu bawa Maya Wijaya, lihat tempat pernikahan, saya kira dia perhatian ke pacarnya. Siapa sangka dia adalah iblis berkedok manusia. Ardi Pratama, kau pengecut. Kembalikan menantu kami. Sudah memukul orang? Masih disebut menantu? Kau waras tidak? Kak Ardi, kita sembunyi lewat pintu samping? Tidak usah. Saya ingin lihat seberapa jauh keluarga ini bisa berulah. Ardi Pratama, kau berhati jahat. Berani-beraninya kau tuduh Halim sebagai pembunuh. Apa niatmu? Benar. Kau sendiri sakit jiwa, berkhayal kawin dengan Maya. Gagal mencapai tujuan, lalu balas dendam dan jebak Dimas. Kau masih manusia? Ardi Pratama, apa salahku padamu? Sampai kau begitu? Kau terus-terusan menyasar kami. Aku dan Dimas, dia orang baik. Mana mungkin membunuh? Pasti kau iri padanya? Iri dia bisa bersamaku. Dimas Halim pembunuhnya. Buktinya jelas. Bukan cuma omonganku yang menentukan. Bukti? Bukti apa? Itu kan cuma rekanmu. Dimas kemarin pingsan karena kau takuti. Polisi sama sekali tak temukan bukti pembunuhan darinya. Kau cuma mau masukkan dia ke ruang tahanan gelap, lalu rebut Maya. Maaf, aku punya Mayaku sendiri. Sedangkan Mayamu ini yang sinis dan keji. Tak ku mau. Jangan sok mulok. Dasar kurang ajar. Siapa yang sinis? Putrimu. Perlu kuulangi ucapanku barusan? Kau! Tante ini bicara baik-baik saja. Jangan main fisik. Ini lobi hotel, bukan tempatmu berulah. Jangan ikut campur. Kau mendukung Ardi Pratama memfitnah putriku. Aku akan laporkan kau juga. Ibu, perhatikan kata-katamu. Apakah Dimas Halim pembunuhnya? Itu urusan kantor polisi. Kami di hotel ini hanya penonton, bukan yang memutuskan. Benar. Saat Dimas Halim ditahan oleh polisi dulu, dia sendiri mengaku telah membunuh dan mengubur mayat. Bukan salah Tuan Ardi. Mereka bohong. Dimas sama sekali tidak pernah bilang begitu. Mereka bekerja sama, menjebak Dimas. Kau tahu apa? Diam semua. Ini tempat umum. Berisik sekali, tidak pantas. Kejahatan Dimas Halim, buktinya jelas. Kalian masih di sini, membuat keributan, ingin menghalangi tugas? Masih belum pergi? Ingin temani Dimas Halim makan nasi penjara? Terima kasih Pak Polisi. Hari ini kalau bukan karena bantuan kalian, lepas dari mereka agak sulit juga. Ini tugas kami. Perkara Dimas Halim akan kami proses sesuai hukum, memberi keadilan padamu. Kalau begitu saya pergi dulu, tidak ganggu tugas kalian. Tuan Ardi, tunggu sebentar. Pak Polisi, ada hal lain? Di perjalanan kemari, kami bertemu seorang tuan tua. Dia minta kami memberikan cermin dari rumah kontrakan Dimas Halim langsung padamu. Katanya setelah kau lihat, kau akan tahu harus berbuat apa? Tuan tua itu? Setelah menyerahkan cermin pada kami, langsung pergi, bilang kalau ada jodoh akan bertemu lagi.
Terima kasih, Pak. Kebaikan ini akan kuingat. Sama-sama, jaga diri, Tuan Ardi. Jadi, ini mesin waktunya. Aku akhirnya bisa pulang. Maya, aku datang untuk menikahimu. Maya, aku kembali. Aku tahu kau akan datang. Ardi.